Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, karena ini khataman ya, insya Allah ini khatam lah. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita hadiahkan, kita khususkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif semuanya. Mudah-mudahan ilmu-ilmunya yang telah kita kaji selama ini memberi manfaat dan barokah kepada kita, khusus bil khusus kepada mu'alif hadal kitab, Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi dan Al-Imam An-Nawawi. Al-Fatihah ta'ala dunya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan jamaah wali songo Usan Bakhalil Bangkalan Madura, Mbah Semasa di Jombang, Ki Abdurrahman Wahid, Mbah siapa Kiasa Samsul Arifin, khususan Ilaro, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi, Mbah Selagah, Pasuruan, Mbah Sambu yang ada di, kalau kalian belum pernah tahu nih, kapan-kapan kalau ini sempatin ziarah di daerah Lasem, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu Mbah Sambu itu termasuk sesepuh lah. Huson Ilaro, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Maimun Zuber, Rembang, Huson Ilaro, Ki Ahmad Mutamakin, Mbah Dullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Ki Mbah Matun Pondoan, Ki Abdullah Rifai, guru saya, buatnya Salama, dan semua guru-guru saya yang ada di Aceh, Pati dan sekitarnya. Huson Ilaro, Mbah Yasin Bareng, Mbah Arwani, Mbah Turehan, Mbah Mun, Ki Anwar, Ki Ali, Mbah Fatoni, Bapak Jasman, Bapak saya. Huson Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Mbah Idris Pekalongan, yaitu gurunya kakek guru saya ya. Wana khusus Huson Ilaro, semua paku bumi yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Syekh Yusuf Purwakarta, wana khususan Ilaro Abu Yadim Yati Banten, Syekh Yusuf Taujidi Garut, Aang Noh Cianjur, khususan Ilaro siapa? Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ruhiyat Ajengan Khair Afandi, Ki Yusuf Taujidi Garut. Nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ngopi dulu ya enggak. Ini sebenarnya kan tadi sore kalau kita gas khatam ya. Cuman kan kita slow aja. Nah, kasihan bocil kan nggak ikut. Mana si siapa Japir ya. Japir lu kalah lu sama Japir lu. Japir tiap malam ngaji ya. Sama Joja. Arya maju sini depan. Sendiri sampingnya Fitri. Ntar kemudian bagi duit itu terbelakangan. Lu maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 131 yang bawah.
Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Enak aja kopi siang. Baru Beb, barangan. Oke Beb, nuhun. Saya ngeliat sekilas doang sih, belum saya buka. Wakot waroda, Beb Ahun transfernya, alhamdulillah. Lah iyalah, buat kataman. Wakot waroda dan betul-betul telah datang dalam hadis. Fisohiha ini dalam, benar itu ya? Apa warodat ya? Wakot saya baca bawahnya tuh. Wakot warodat dan betul-betul telah datang apa al-akhbaru, khobar-khobar maksudnya hadis, al-musnadatu yang disandarkan, as-sohihatu yang soheh, apa yang warodat, anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yasta'zinu itu minta izin siapa nabi, wa yasjudu dan sujud siapa nabi baina yadayillahi di hadapan Allah azza wa jalla. Azza halim maha mulia, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Fayaqulullahu maka berfirman siapa Allah taala, irfa ra'saka. Irfa angkatlah siapa kamu, ra'saka kepada kamu, kata Allah ke Nabi Muhammad. Wasal dan mintalah siapa kamu. Bahrain ya Akram, saya doain. Ya Akram tuh gara-gara menonton Indonesia sama Bahrain, terawih yang tadinya 20 dari 8. Ya Akram jelas ya. Ya. Wasal dan mintalah siapa kamu. Kalau kamu mau saltu toh, maka diberi siapa kamu. Wakul dan katakanlah siapa kamu, mengucaplah kamu yusma, maka didengar. Itu cara mengartikannya gitu no. Yusma laka, jawabnya kul. Kevin diperhatikan. Wakul dan ngomonglah gampangannya kalau bahasa kita, yusma laka, maka didengar apalaka bagimu. Wasfa tusfa, wasfa dan mintalah syafaat siapa kamu, tusfa maka diberi syafaat siapa kamu. Begitu Allah berkata seperti itu, fayakumu maka berdiri siapa nabi, fayasfa'u maka memberi syafaat siapa nabi, wayakulu dan berkata siapa nabi, ya Rabbi, hai Tuhanku, i'zan li, berilah izin siapa engkau li kepadaku, fikul liman, di dalam setiap orang, kola yang membaca siapa man, la ilaha illallah, pada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ayo disimak Alvin, disimak kitabnya. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali wa kibriyai wa azomati. Wa izzati demi kemuliaanku. Itu wawunya semuanya wawu kosam. Wa jalali dan demi keagunganku. Wa kibriyai dan demi ya keagungan lah, kebesaranku. Wa azomati dan keagunganku. La ukhrijanna, betul-betul mengeluarkan siapa kami minha dari neraka. Man pada orang, kola yang membaca siapa man la ilaha illallah. Oke, itu pentingnya kalimat thayyibah. Nanti udah ntar kalau saya bodoh gak kelar-kelar. Kan dalam tafsir Yasin disebutkan apa namanya, ketika orang mukmin dan orang kafir ketemu di neraka. Lalu dulu kan sukanya rajin, dicengin orang yang beriman. Iya ngapa? Lu kan dulu sholat, iya. Kok masuk neraka juga sama gua? Oh, paham kan? Di tafsir Hamamizatah ada itu. Wah, sedih akhirnya didengar sama malaikat, dilaporkan. Nah, akhirnya ini hadis ini asbab wurudnya diantaranya. Akhirnya Rasul berdoa, nanti berikutnya juga ada. Akhirnya siapapun orang yang membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah dikeluarkan dari neraka. Itu ada ayat yang bunyinya yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin.
orang-orang yang kafir berharap, berkeinginan laukanu muslimin, coba kalau dia tadinya Islam pasti akan keluar dari neraka. Maksudnya kalimat thayyibah itu akan mengeluarkan orang yang membacanya dari api neraka. Maksudnya nggak disiksa selama-lamanya, tetap keluar tuh maksudnya. Waqat waroda, dan betul telah datang fi shahihain, dalam dua kitab hadis sahih yaitu Al-Bukhari wa Muslimin. Apa yang waroda? Annal usota, sesungguhnya orang-orang yang maksiat minal muslimina, dari kaum muslimin, yamutuna, itu mati siapa muslimin, finari, di neraka, wa yahmilu, dan mendorong apa kematiannya tadi, ala annahum, atas sesungguhnya muslimun, yu'adzabuna, itu disiksa siapa muslimun, biqadri dzunubihim, dengan kadar dosa-dosanya mereka. Fayakunu, maka jadi azab, fayakunu, maka jadi goyatu azabihim, itu yakunu tam, ya, nggak usah dicari khobar. Fayakunu, maka wujud, maka ada goyatu azabihim, puncak azabnya muslimin. Jadi tam, ya, nggak usah dicari khobarnya. Begitu kaum muslimin udah disiksa dengan siksa yang harus ia dapatkan, maksimalnya siksa. Fa iza waqa'at, maka apabila, lu geser kemari sama dikit, Kapin, enggak Kevin, lu diam. Nah, lu bocil sama dikit kecil, diangkat. Nah, bagaimana bocil? Fa iza waqa'at, maka apabila terjadi asy-syafa'atu, syafaat, ahya, maka menghidupkan hum, pada mereka. Siapa Allah Ta'ala menghidupkan itu maksudnya mengangkat siksa. Kan orang di neraka kan nggak ada yang mati. Paham nggak maksudnya? Maksudnya menghidupkan, ya mengangkat siksa, mengurangi lah minimal. Wakot ja'ar, udah titik. Wakot ja'ar, dan betul-betul telah datang fi akhoro, ay fi hadisin akhoro, dalam hadis yang lain. Apa yang ja'a, man yakhruju minan nari. Failnya ja'a belakang. Wakot ja'a, dan betul-betul telah datang fi akhiriman, bukan akhor ya, fi akhiriman, di dalam akhirnya orang, yukhraju, yang dikeluarkan siapa man minan nari, dari neraka. Apa yang ja'a gitu loh. Akhbarun, kabar-kabar, kasiratun, yang banyak. Nah, ketasiru, yang meringkas siapa kami, minha, dari akhbar kasiroh, ala riwayat Ibnu Abbasin, atas riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anahu, sesungguhnya Ibnu Abbas, kola, berkata siapa Ibnu Abbas, akhiruman, bermula awalnya orang, yakhruju, yang keluar siapa man, minan nari, dari neraka, min hadhil ummati, dari umat ini, man, itu orang, yapko, yang masih tetap siapa man, sab'ata alafi sanatin, dalam 7.000 tahun, finari, di neraka. Harusnya dia masih 7.000 tahun. Apa? Ayo, lah orangnya udah pulang. Udah sini. Ini Alia, harus simpen. Fayasihu, maka teriak siapa dari man, ya, siapa man, ya man, arba'ata alafi sanatin, dalam 4.000 tahun. Dia harusnya disiksa 7.000 tahun. 4.000 tahun dia teriak, ya Allah, ya Allah. Nah, itu 4.000 tahun. Sumayasihu, kemudian teriak siapa man, alfasanatin, dalam 1.000 tahun, ya Hanan, ya Manan. Maknanya Hanan, ya Manan, ya zat yang maha pemurah, ya Manan, zat yang maha. Sama, Hanan Manan itu hampir sama.
1000 tahun tuh wiridanya dia di neraka ya Hanan ya Manan. Sumayasihu kemudian teriak siapa man alfasanatin dalam 1000 tahun ya Hayyu ya Qayyum, hai zat yang maha hidup, ya Qayyum, hai zat yang maha berdiri sendiri. Berarti berapa tahun udah? 4 tahun baca ya Allah, kemudian setahun ya Hanan ya Manan. Terus 6 tahun membacanya ya Hayyu ya Qayyum. Fa yaqulullahu ta'ala ya Maliku. Malik, maksudnya malaikat Malik, penjaga neraka. Inna abdan, sesungguhnya seorang hamba min ibadi, dari hambaku. Yad'u, itu memanggil-manggil siapa abdun ini kepadaku fi qa'ri jahannam, di telengnya neraka jahanam. Gampangnya kalau bahasa Indonesianya dasarnya. Qa'run itu dasar. Kalau bahasa Jawanya teleng. Fahal ta'rifu, maka apakah mengetahui siapa kamu Malik, kata Allah. Maka nahu, pada tempatnya. Fayakunu, maka menjawab siapa malaikat Malik, bukan Imam Malik, malaikat ini. Ya Rabbi, hai Tuhanku, anta a'rafu bimakani. Anta bermula engkau, a'rafu itu lebih mengetahui. Bimakani dengan tempatnya abad. Mini dibanding aku. Oh, engkau lebih tahu ya Allah, kata malaikat Malik begitu. Maka fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, berfirmannya begini. Innahu fi wadin. Ngopi dulu. Innahu, sesungguhnya abdun fi wadin, itu dalam lembah. Tahu lembah kan? Apa lembah? Jadi lembah itu tanah yang turun bertemu gunung-gunung, ada tanah yang rendah. Itu namanya lembah. Kalau kakek lu itu embah namanya. Ntar tahu ya, tahu lu mbah lagi. Paham nggak? Itu lembah. Fi jahannama, di neraka jahanam. Fi qa'ri bi'rin, dalam dasar sumur. Cuman jangan lu cari sumur itu ada airnya. Masuk galian yang dalam. Wa fil bi'ri, dan itu di dalam sumur, sundukun bermula peti. Udah pokoknya dia ada peti dalam sumur di lembah ono. Udah kan paling jelimet itu. Wahwa, dan bermula abadun itu fihi, di dalam sunduk gitu. Sunduk di dalam peti, di dalam sumur. Sumur tadi di lembah. Lembah tadi ada di lembahnya neraka jahanam. Kan ribet. Udah di lembah di dalam, masih lembahnya ada sumurnya. Ada sumur yang masih taruh dalam peti. Masya Allah. Fayasihu, maka teriak siapa Malikun, malaikat Malik, ala nari, atas neraka api. Fayamuju, maka bergolak. Kalau laut bergelombang. Apa ba'duha, sebagiannya nar fi ba'zin, di dalam sebagian. Air itu bulat menggulung. Tapi bukan air, api. Kalau laut kan air, ini api. Min haibati Malikin, dari hebatnya, itu hebat kalau bahasa Indonesia. Dari takut suaranya Imam Malik. Fayukhriju, maka mengeluarkan siapa malaikat Malik, hu, pada abdin, minanari, dari neraka. Sima. Fayaqulu, maka bertanya siapa malaikat Malik, ya Sakiyun, ya Sakiyu. Munada, nggak boleh Sakiyun lah. Hai orang belangsak, kan kalau bahasa kita begitu. Ya kan? Ya Sakiyu, hai orang yang belangsak, hai orang yang celaka. Orang yang celaka lah, Sakiyu. Innallaha yad'uka. Innallah, sesungguhnya Allah itu yad'u, memanggil siapa Allah kepada kamu. Fayaqulu, maka berkata siapa abdun, hamba tadi, limalikin, kepada malaikat Malik. Ayul azabi asaddu fi jahannam. Ayul azabi, bermula manakah azab asaddu, itu lebih dahsyat, fi jahannam, di jahannam. Fayaqulu, maka berkata
siapa malaikat Malik lahu kepada abdun as-sairu. Itu lembah sair, neraka sair, wasakoro dan neraka sakor. Fayaqulu Malik, maka berkata siapa fayaqulu, maka berkata siapa abdun hamba tadi, ya Maliku, hei malaikat Malik, ij'alni nisfain, jadikanlah siapa kamu nih padaku nisfaini pada dua bagian. Fa'alko apa? Itu lu ada yaknya kan setelah kof. Itu buang kalian, maka saya berhenti sejenak. Itu yang benar fa'alki. Ini minjem, gua hapus. Fa'alki, ya itu makanya saya diem sejenak. Itu bukan saya nggak tahu artinya, itu susunan kalimatnya salah. Itu harusnya nggak ada yaknya fa'alki gitu loh. Nih, maka lemparkanlah siapa kamu, kan fi'il amar seperti irmi, ngerti? Nisfi, engkau kan engkau siapa? Fa'alki, maka lemparlah siapa engkau malaikat Malik, nisfi pada separuh badanku. Ku siapa? Abdun. Fisairi di dalam neraka sair. Wanisfi dan dalam separuhku lagi itu fisakor. Mungkin taruh di perbatasan. Iya kan? Yang satu neraka sair, sebelahnya lagi neraka sakor. Mungkin di tengah-tengahnya. Separuhnya masuk neraka sair, separuhnya masuk neraka sakor. Wala apa namanya? Lalu wala tuqaddimni, dan jangan memajukan, menghadapkan gampangannya siapa engkau nih kepadaku sebelum saya engkau hadapkan kepada Allah. Saya ingin merasakan separuh badanku di neraka sair, separuh badanku di neraka sakor. Sebelum engkau ajukan saya kepada Allah, saya ingin merasakan apa azab yang paling sakit di neraka yang ada. Baina wala tuqaddimni, dan jangan memajukan siapa engkau ini kepadaku baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Fayaqulu, maka menjawab siapa malaikat Malik, labudda min zalik. Oke, kalau bahasa sekarang is oke. Labudda harus oke. Min zalika, dari itu memasukkan separuh badanmu di neraka sair, separuh yang lain dalam neraka sakor. Wahwa baina yadaihi, wahwa dan bermula abdun baina yadaihi, di hadapan malaikat Malik, kasam. Nah, itu kebalik kalian, masa kasak mati, kalau samkatino, nah itu kebalik, benerin. Ini yang bener begini gua tulis, kitab kalian kan begini. Loh, iya kan? Ini salah. Ini yang nulis belum ngopi. Yang benar kas, bukan samkah. Ini yang benar. Banyak kan saya bilang dari komentar dari awal. Ini kita banyak yang salah. Kasamkati itu seperti seekor ikan. Fisabkati dalam kolam. Kecil lah kalau kolam. Ikan dalam kolam. Dengerin. Leluasa apa enggak dia? Lah kagak lah. Lah kalau ikan di lautan atau ikan di sungai, bebas dia. Nah kalau di lautan mau lari kemana mau dibecek, ketik. Ya apa enggak? Ditangkapnya gampang apa enggak? Nah, gampang, namanya ikan dalam kolam. Pakai jaring atau pakai anu lebih gampang ya. Kalau di lautan susah. Tuh gitu loh maksudnya. Nyambung. Nah, udah maksudnya itu hamba udah di dalam kendalinya Imam Malik, full dikendalikan. Fayakifu, maka berdiri. Udah kelar itu. Urusannya dimasukin ke, dia ngerasakan separuh badannya
neraka sair, separuh lagi di neraka sakor. Akhirnya dihadapkan baina fayakifu, maka berdiri siapa abdun baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Fayakulu, maka bertanya siapa Allah Ta'ala, ya abdi, hai hambaku, alam akhluk laka sam'an wa basoron, apakah tidak menciptakan siapa saya laka bagimu sam'an pada pendengaran, wa basoron dan penglihatan, alam af'al bika kada wa kada, alam af'al, apakah tidak melakukan siapa saya bika kepadamu. Ini dengerin nih, biar nggak daklok kalian. Kita masuk saya bika kepada kamu kada wa kada, apakah aku tidak menciptakanmu pendengaran dan penglihatan, apakah aku tidak melakukan kamu begini-begini, rezeki saya kasih, kesehatan dikasih, akal dikasih. Ngerti maksudnya? Alam apa? Itulah alamnya dua-dua, no. Alam gitu kan? Alam mislah hadza, apakah tidak mislah hadza, seperti ini, wa asbahihi dan sejenisnya. Oh, ngerti? Nah, itu fayak, kamu fayak rifu apa fayak rikun? Kop. Oh, fayak riku, maka keringetan. Di neraka aja masih keringetnya beda lah. Di neraka aja udah panas. Panasnya api dengan panasnya keringetan kan beda. Paham gak maksudnya? Kalian ditangkap sama polisi, padahal itu udah gerah, panas dijemur, kan keringet, kejemur matahari dengan keringet karena takut sama polisi, karena salah, kan beda. Ngerti kan? Doh maksudnya. Hayaan karena takut. Faya'ariku, maka keringetan siapa abdun. Hayaan karena malu minallahi ta'ala. Wayakulu, dan berfirman, dan berkata siapa abdun, ya Rabbi, hai Tuhanku, an-naru, bermula neraka, ahallubi, itu alif setelah bak buang. Lu nggak ada kan, no? Nah, iya, kalian kitabnya ada alifnya setelah bi. Oke, buang. Akhalu itu lebih halal, maksudnya lebih pas, lebih patut bi denganku. Min hadza, daripada ini engkau tanyakan, apakah aku tidak menciptakan pendengaran, penglihatan, ngasih rezeki dan seterusnya. Ya Allah, lebih baik engkau masukkan aku neraka, lebih pas daripada engkau permalukan kami seperti itu. Fayaqulullah, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, idhabu bihi ilan nar, pergilah kalian malaikat bihi dengan membawa abdun ilan nari, ke neraka. Fayal tafitu, maka berpaling siapa abdun, wayaqulu, dan berkata siapa abdun, ya Rabbi, maka nadhani fika hakadha, maka tidaklah ada apa dhani, dugaanku, fika, pada engkau, hakadha, seperti ini. Waduh ya Allah, saya pikir engkau nggak memperlakukanku seperti ini, itu maksudnya. Ngerti kan? Protes itu abdun. Fayaqulu azza wa jalla, maka berfirman siapa Allah azza wa jalla, maka nadhanuka bi, bermula apakah sesuatu karena itu ada apa dhannuka, dugaanmu bi kepadaku, emang yang kalian duga apa? Itu kata Allah, tanya balik. Fayaqulu, maka menjawab siapa abdu dhanni bik, bermula dugaanku bika kepada engkau ya Allah, itu iza akhrajtani minan nar la tu'iduni, iza akhrajta, itu apabila telah mengeluarkan siapa engkau ini kepadaku, kau keluarkan minan nari, dari neraka, latu itu tidak mengembalikan siapa engkau ini kepadaku, ilaiha, kepada neraka, sanian, yang kedua. Emang kamu yang kamu pikir apa? Kata Allah. Dia menjawab, hamba tadi, saya pikir engkau telah mengeluarkanku dari neraka,
Enggak akan engkau kembalikan lagi saya ke neraka yang kedua kalinya. Itu maksudnya. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, sodako abdi. Betul, siapa abdi hambaku. Hal tadri, apakah tahu siapa kamu? 5. Akhrajtuka minan nari. 5. Sebab apakah akhrajtu, mengeluarkan siapa saya kepada kamu minan nari, dari neraka. Fayaqulu, maka menjawab siapa abd, la ya Rob, tidak tahu, ya Rabbi, hai Tuhanku. Mana tadi? Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, innaka qulta fi yaumi kadza fi lailati kadza marrah wahidah. Innaka, sesungguhnya kamu, qulta itu telah membaca, siapa kamu mengucap, fi yaumi kadza, dalam hari ini, fi lailati kadza, dalam malam ini, marrotan wahidatan, dengan sekali, wahidatan yang satu. Ente pernah baca sekali aja. Kamu membaca la ilaha ayo bareng-bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu pernah baca itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fal yauma, maka dalam hari ini, akhrajtu, mengeluarkan siapa saya kepada kamu minan nari, dari neraka. Li ajli zalika, karena tujuan kamu pernah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sumayaqulu, kemudian berfirman siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, adkhiluhu al jannata, adkhilu, masukkanlah olehmu semua, hai para malaikat, hu, pada abdun, al jannata, pada surga. Wayakulu, maka berkata siapa abdun, ya Rabbi, hei hambaku, innal jannata, sesungguhnya surga, kosam taha, itu alifnya buang, kosam taha li ambiya ika, itu kan kitab kalian, kan ada al itu, alifnya buang, salah kebanyakan. Saya ulangi, innal jannata, sesungguhnya surga, qasamta, itu telah membagikan siapa engkau ha, pada jannah, li ambiyaika, tuh yang benar, li ambiyaika, bukan al ambiyaika. Begitu kan? No? Loh, itu salah, begitu loh. Makanya banyak yang salah. Li ambiyaika, terhadap nabi-nabimu, wali auliyaika, dan kepada wali-walimu, kekasih-kekasihmu. Wala ajidu li fiha makanan, wala ajidu, dan tidak menemukan siapa saya li, untuk diriku sendiri, fiha, di dalam jannah surga, makanan, pada tempat. Melek, lu ngantuk, cuci muka ayo. Lah, jangan ngantuk baik, khataman ngantuk, ntar gak dibagi duit loh. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman siapa Allah Ta'ala, innalaka fil jannati, sesungguhnya itu tetap bagimu, fil jannati, di dalam surga, apa mislama, seperti sesuatu, tolaat, yang terbit alai, atas ma, apa asamsu, matahari, wa ghorobat, dan terbenam apa asamus sab amarotin, 7 kali. Kola, apa namanya, berkata siapa rawi, kayak Ibnu Abbas tadi ya, rawinya Ibnu Abbas kan ya, ya kan? Kola, berkata siapa Ibnu Abbas, berarti fayak tasilu, maka mandi siapa Alpin, anggap aja ini Alpin yang ngantuan, ya kan? Fi nahrin, di kali Bengawan, yukalu, yang disebut lahu, bagi nahar, apa al hayawan, ada Bengawan namanya Bengawan al hayawan, nyambung nggak? Nah, itu maksudnya
Fayakhruju maka keluar siapa abdun minhu dari al hayawan yaitu nahru al hayawan. Kamu wawunya satu apa dua no? Wajuhu. Kalau ada wawajuhu lebih keren. Wajuhu bermula khale bermula wajahnya abdun kal komari itu seperti rembulan Lailatul Badri, seperti bulan purnama. Fayatamanna maka berkeinginan siapa alun nari penduduk penghuni neraka berkeinginan ayakunu pada bahwasanya ada siapa alun nar. Ada itu qailina orang yang membaca semuanya marotan wahidatan dengan sekali aja. Marotan dengan kali wahidatan yang satu. Membaca la bareng-bareng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatta yanju. Itu buang. Oh iya benar. Hatta yanju. Sehingga selamat siapa ahlun nar minal azabi dari neraka. Cuma kan orang-orang alunar ya orang kafir. Kama qala Allah Ta'ala, ini ayat yang tadi saya ceritakan. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubbama yawaddu. Terkadang mengharapkan. Siapa alladzina? Mereka kafaru yang kufur siapa alladzina? Mengharapkan laukanu jikalau ada siapa alladzina itu muslimin. Nyambung kan? Nah, cuma kan mereka udah enggak Islam lagi, udah mati lagi. Udah di neraka lah. Neraka itu membuat kekal selama-lamanya orang di dalamnya. Nyambung enggak? Sementara kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun sekali menyelamatkan ia. Nyambung. Itu jadi khatimatul khatmi. Wah, ai hadhihi khatimatul khatmi, pamungkas, penutupnya penutup. Emang itu udah pulang bunga? Bunga kapan? Emang udah katanya Jumat. Udah biarin, ya udah nggak apa-apa. Emang udah waktunya pulang. Waqala Atha bin Wasi, dan berkata siapa Imam Atha bin Wasi, ini sufi besar. Ini perhatian buat kita nih, ini buat pertimbangan. Kosa itu keras. Apa kolbi hatiku? Alamar rojin atas satu ketika. Fa'aradtu maka menghendaki siapa saya. Ini kan orang sadar kalau dia tahu diri kalau hatinya keras. Artinya orang bisa sadar kalau hatinya keras itu luar biasa. Gitu loh. Fa'aradtu maka menghendaki siapa saya tahdzibahu pada membersihkan hati. Kolbi. Fatafakkartu maka merenung berpikir siapa saya fi malakutis samawati wal ardi dalam kerajaan-kerajaan langit wal ardi dan bumi. Wa fil mauti dan dalam kematian. Saya mikir masalah kematian. Wa ma fihi wa ma ba'dahu. Wa ma dan segala hal fihi yang ada dalam maut. Wa ma dan hal ba'dahu yang setelah maut. Min ahwalin nyatanya dari prahara-prahara. Wa ba'sin dan dibangkitkannya dari kubur. Wa nusurin dan hari kembali. Wasiratin dan siratul mustaqim. Saya merenungnya itu. Wa mizanin dan timbangan. Wa hisabin dan hisab. Wa ahwali yaumil kiamati dan prahara tragedi hari kiamat. Fakabbaro apa lu kalau menurut gua nanya sama lu no ngetes. Ini sama-sama gua kok baru baca nih no. Apa kira-kira no lu bacanya? Gua ngetes sih. Fakabbaro alal amri, ya kan? Lu apa bin? Mendekati tapi masih salah bin. Fakabbaro maka menjadi besar.
alaiya atasku apa al-amru lah. Iya kan? Lah saya parah alal amri ya. Nah itu Mbak, itu kalian tuh hanya ini, dengerin. Kalian membaca kitab asal mengikuti alur siakul kalam, enak kalian baca. Ngerti kan? Nah itu kalian tuh hanya mengklikkan siakul kalam, terus runtutan pembicaraan kalian pahami betul lah, paham sebenarnya. Gitu loh. Wa'azuma dan besar berat gampangnya apa al-amru, wastadda dan sangat apa jazai ngeresulaku, wa khaufi dan takutku, wa bukai dan nangisku, wa nahyati apa itu? Apa itu no? Wanah bati, wanah bayi. Wanah bati ya cobaanku. Fa'urizat maka ditampakkan apa amalku ala nafsi atas diriku. Nah tiba-tiba itu dia dalam bertafakur amalnya tiba-tiba ditampakkan, dilihatkan, falam ajib maka tidak menemukan siapa saya li untukku amalan pada amal, satu amal ya seluruh yang patut apa amal lil kholasi untuk terselamatkan min syai'in dari sedikit pun min zalika dari itu maut mafihi wa ma ba'dahu min awalin wa ba'sin wa nusurin dan seterusnya. Wabaka itu maka nangis siapa saya. Ini orang nggak ngaku sok suci tapi ngaku salah. Maka nangis siapa saya. Wasdatu dan tambah siapa saya apanya khaufan takutnya, wanahyaban dan tegasnya takut, wajazaan dan apa jaya ngeresula terhadap nikmat Allah, ngeresula terhadap rahmat Allah. Qala berkata siapa Atok bin Yad fastona alahu kobron fi baitihi. Akhirnya fastona maka membuat siapa Atok bin Wasik tadi lahu untuk dirinya sendiri, untuk Atok tadi kobron pada satu kuburan fi baitihi, dalam kuburan di dalam rumahnya, wahafarohu dan menggali siapa Atokhu pada kuburnya. Wasoro tuh ingat tuh. Dia gali kuburan di rumahnya sendiri. Ngerti kan? Kan dia udah hasil mutolaah tadi. Hasil tafakur. Hasil merenung. Hasil mukhasabah. Wasoro dan jadi siapa Atok bin Wasik ulama ghufala. Ini pelajaran buat kita nih. Itu ketika lalai siapa Atok anil ibadati dari ibadah wa mujahadati nafsihi dan mujahadah dirinya sendiri lahzotan dalam sesaat nazala maka turun siapa Atok fil qabri di dalam kuburan. Kok dia malas ibadah, dia malas terawih, dia malas tadarus, dia malas wiridan, masuk dia ke dalam kuburan yang dia gali tadi. Wa afaro dan menutupi gamanya, menaburi siapa Atok wajahu pada wajahnya fiturabi dalam tanah. Watoja dan tidur miring. Orang mati kan tidur miring kan, dimiringin gitu. Siapa Atok waja'ala dan melakukan siapa Atok ya pergi pada menangis. Siapa Atok menangisi ala nafsihi atas dirinya sendiri Atok. Dia bukan nangisin siapa-siapa. Nangisin kenapa saya nakal. Kenapa saya bandel. Kenapa Allah berikan kesempatan untuk ibadah nggak ibadah. Paham nggak? Alpin. Dengar. Kenapa main sepeda melulu. Kenapa nggak mau rajin baca kerok. Lu kan masih kerok berapa lu? Kerok 4 lu udah setahun masa masih kerok 4. Ya harusnya udah khatam di juz 4. Begitu. Bismillah.
Lu malah molor lu Siti. Oh, ntar gak dibagi duit nih. Bangunin. Orang mau bagi-bagi duit tidur. Nah, ilah ilah. Bagi-bagi duit bangun. Mana tadi? Wayat kuru dan ingat siapa Atok bin Wasik wahdatal harokatin wahdatal kobri pada sendirian dikubur. Dikubur kan sendirian. Wahor batahu dan asingnya kubur. Wadoe kohu dan sempitnya kubur. Wayat guru dan ingat siapa Atok bin Wasik ma'adzalika bersama itu dia ingat sendirian, merasa asing, kubur itu sempit. Kilata amalihi pada sedikit amalnya Atok bin Wasik tadi. Wa ajzahu dan lemahnya Atok, wa taksirohu dan salahnya Atok. Dia ingat kesalahan sendiri. Wayat guru ma'adzalika dan ingat siapa Atok ma'adzalika bersama itu dia dikubur sendirian, merasa asing, kuburan sempit, sedikit amalnya, lemah dalam berbuat salah. Ingat annahu pada sesungguhnya Atok sayu'radu itu akan diperlihatkan gampangannya. Siapa Atok maksudnya amal perbuatannya. Wa yuhasabu dan akan dihisab siapa Atok. Watu zanu dan akan ditimbang siapa Atok. Udah ada. Watu zanu dan akan ditimbang apa akmaluhu amal-amalnya Atok. Fayatlu maka membaca siapa Atok pada ayat wa nadha'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah. Wa nadha'u dan meletakkan siapa kami Allah al mawazina. Tadi udah disebutkan mizan itu cuma satu. Tapi kenapa dijamakkan? Karena banyak sekali, bukan lagi miliaran, triliunan orang-orang yang masuk ke dalam mizan. Nah, kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir umatnya Nabi Muhammad itu kan berarti bukan lagi miliaran, triliun, bahkan mungkin biliun. Iya kan? Gitu loh. Al-qisto yang adil liyaumil qiyamati terhadap hari kiamat. Al-ayata ayat semim al-ayata. Sumayakulu kemudian membaca lagi siapa atau pada ayat Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Rabbi hai Tuhanku, ya Rabbi, irji'u kembalikanlah siapa kalian semua nih padaku. La'ali supaya saya itu akmalu berbuat siapa saya solihan amalan solihan. Fima di dalam amal taroktu yang telah meninggalkan. Menyia-nyiakan siapa saya ya Allah. Nyesel dia. Loh ini keren loh. Dia gali kuburan sendiri masuk sendiri kalau ketika males ibadah. Nah, dia baca itu ayat diantaranya wanadul mawazinal qistoli yaumil qiyamah. Kemudian baca ayat Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarak. Yuraddidu mengulang-ulang siapa atau pada ayat 2 tadi ala nafsi atas dirinya sendiri marrotin dengan beberapa kali. Sumayabki kemudian nangis siapa atau Sumayuraddidu kemudian mengulang-ulang siapa atau pada ayat tadi Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Sama ayat yang sebelumnya wa nadha'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah. Diulang-ulang terus. Jadi nggak butuh nih kalau orang itu udah wusul itu udah sampai ma'rifatnya kepada Allah. Nasihat itu dia mencari nasihat sendiri. Beda sama kita kan. Mau mendapat nasihat harus dinasihati orang lain. Loh. Kalau orang udah sampai tahapan bisa menasihati diri sendiri itu keren. Nah, itu yang sering saya sampaikan, inner beauty. Cantik, tampan, ganteng, tapi yang muncul dari diri sendiri. Paham kan, Dre? Masih mau daglok? Nah, ini lu baca ini. Ntar lu mutolaah nih.
khotimatul khatmi lu ulang-ulang. Kalau pas lagi daglok, kalian ulang-ulang khotimatul khatmi dalam kitab Al-Majalis Susaniyah. Ingat-ingat, biar nggak daglok lagi. Ya termasuk saya. Fayaqulu, maka kemudian berkata siapa Atok, qad raja'tuka. Betul-betul telah rujuk, telah kembali siapa saya kepada engkau ya Rob. Fa'amalu, maka beramal siapa saya. Fastadja, maka payah, maka sangat. Ini dengan Atok apa al jaza'u ngersula. Apa mengeluh, mengadu. Wahadzal amru, dan bermula ini perkara, yaitu asal dia malas ibadah, dia gali kuburan, kuburannya kan satu, dia masuk ke dalam kuburan, ditutup dengan tanah, merenungi tadi yang cerita udah disampaikan dari atas tadi, ngerti kan? Sampai ia baca ayat wanadul mawazinal qisto liyaumil qiyamah, ditambahin ayat rabbirji'un la'alli a'malu sholihan lima taroktu, diulang-ulang terus sampai nangis. Dakbuhu itu perbuatan, dakbun itu perilaku, pekerjaan. Tapi yang dilakukan terus-menerus itu dakbun. Kan kalau dalam satu hadis alaikum biqiyamil lail wa innahu dakbus sholihin qablakum. Itu dakbun itu perjalanan lah, perbuatan. Daiman dalam selamanya. Summa kharaja, udah titik. Summa kharaja, kemudian keluar siapa Atok bin Wasi' yauman dalam suatu hari, keluar ilal makobiri ke beberapa kuburan. Faro'a, maka melihat siapa Atok bin Wasi' maktuban, pada tulisan yang tertulis. Maktuban ay kitabatan maktubatan, tulisan yang tertulis ala kobrin, atas kuburan. Dia melihat ro'a maktuban hadhil abya. Coba gua nanya, tiap ta? Seno abiyati. Lomin. Abiyati apa abiyata? Ya abiyata. Kenapa? Karena abiyat itu sama dengan amwat. Jamak taksir, bukan jamak mu'anas salim. Ngerti no? Hadhil abiyata. Orang sering kejebak di situ, sama dengan mayitun. Jamaknya kalau jamak taksir bisa mauta, bisa amwat. Nah, kalau amwat itu jamak taksir, bukan jamak mu'anas salim. Begitu loh. Hadhil abiyata, pada ini bait-bait. Bait syair itu loh. Ya ayyuhan nasu kanali amalun qasarabi an bulughil ajal falyattaqillaha rabbahu rajulun amkanahu fi hayatil amalu ha ana wahdi naqaltu hai sutara kulun ila mislihi sayan takilu. Ya ayuhan nasu, hai manusia, hormati ibumu. Lagunya Roma lagi ya, yang melahirkan dan membesarkanmu. Lah, nyanyi juga. Wih, kan ya ayuhan nas, hai manusia, karena ada li itu bagiku apa amalun, cita-cita. Kosuro yang pendek, maksudnya tidak sampai. Bi, asalnya kosuro yang pendek, apa al ajalu ajal, bi padaku an buluhi, asalnya gitu. Dari sampainya amal. Manusia, saya mempunyai angan-angan, tapi ajalku tidak menyampaikan, ajalku pendek, jadi nggak sampai kepada melakukan angan-angan tadi. Nah, akhirnya ini kan pertama, ya ayuhan nasu kanali amalun qasurobi an bulughil ajal. Manusia, saya mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita, tapi umur yang sangat pendek ini membatasiku nggak sampai
mengerjakan tadi angan-angan. Maka kuncinya falyattaqi. Maka hendaklah takut Allah pada Allah, Rabbahu yaitu Tuhannya orang. Oh, falyattaqi maka hendaklah takut siapa rajulun. Gitu loh. Allah pada Allah, Rabbahu yaitu Tuhannya rajul. Amkana yang memungkinkan hu pada rajul fi hayatihi dalam hidupnya rajul apa al amalu amal. Udah berbuat bekerja dasarkan takut kepada Allah. Ha, ingatlah ana bermula saya wahdi hale sendirinya saya nukil itu aja. Kalau nakal itu ya boleh pindah siapa saya. Hai sutaro sekiranya melihat siapa kamu. Kulun bermula masing-masing minanas sayan takilu itu akan pindah siapa kulun ila mislihi pada seumpamanya kulun. Ya semuanya kok pada akan mati. Didengerin lu minumnya aja rakus banget nih sampai 3 coba itu. Astagfirullahaladzim bin Erwin ada 3 kan, teh pucuk, ada cloud, ada itu apa gelasnya sampai saya gayung itu lagi. Ya Allah ya Rabbi, punya lu Dre, punya dia kan. Lah iya begitu kalau badannya gemuk mending. Udah begitu udah tepos ya ilah Erwin. Oke, fabaka maka nangis siapa? Atok bin Wasik watawajada. Itu tawajada apa tawahada no? Jim. Watawajada tawajud. Muwajadah itu proses perbuatan untuk menemukan kekuasaan Allah. Ngerti? Wajada itu wujud. Watawajada ini proses perjalanan spiritual seseorang. Kalian, kita itu bisa menemukan segala hal itu menjadi wujudnya Allah. Kita ngelihat Erwin ngantuk, asal ngaji kan ngantuk. Sekarang Siti ma Erwin sama Pin Kalpin ngantuk ya. Masya Allah betapa Rahman Rahimnya Allah itu luas. Orang dalam keadaan ngaji sekalipun bisa terlelap tidur, ya enggak? Bisa menemukan wujudnya Allah. Berarti Allah wujud enggak? Wujud itu maksudnya tawajad ya. Wa'ahada. Mu'ahadah itu sama dengan mengadakan perjanjian. Perjanjian seseorang dengan Allah. Saya enggak akan melalaikan Allah. Saya enggak akan melupakan Allah, saya nggak akan maksiat kepada itu ta'ahada. Maka ahada itu kalau bahasa Jawanya itu apa itu? Wanti-wanti, gitu loh. Pokoknya muahada, meneliti, istilahnya gitu. Ini semua perjalanan rohani ya, tauhid ya, perjalanan seseorang untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Allah pada Allah, dia baka tawajada dan ahada Allah ya'uda pada bahwa tidak kembali siapa wasik, siapa atok ila baitihi kepada rumahnya. Ya keluar udah melanglang buana wa kharaja dan keluar siapa atok haiman aida iman selamanya kata mata sampai mati siapa atok rahimahullah ta'ala. Oke, waqala ba'duhum dan berpendapat udah titik ini ceritanya udah lain cerita ini. Waqala dan berkata siapa ba'duhum sebagian ulama berkatanya begini, baik nama anak apa no gue ngetes. Marun. Lu yang yakin apa? Apa yang benar? Lu kan nyerah. Anaon Pin? Lah itu isim fa'il. Baik nama ana marun gitu loh. Baik nama ana
dalam suatu ketika anak bermula saya, marun itu orang yang berjalan, fisiyahati di dalam gang rumahku. Kayak ini kan ada gang ala ini namanya siyahah. Kadang-kadang sikat, gitu loh. Wa idzan dan ketika itu anak bermula saya, bisautin itu mendengar suara. Asma'u yang mendengar siapa saya hu pada saud. Wa ma'aro dan tidak melihat siapa saya sahsahu pada jogrokannya orang. Saya dengar suara tapi nggak ngelihat orangnya, gamanya gitu. Yaqulu berkata siapa apa suara tadi, ya ibadi, hei hamba-hambaku. Terus apa no? Nggak ada Allah kan? Oh, awas. Berarti gini, kan kalau kitab kalian begini, makanya tulisannya banyak-banyak salah. Makanya saya nanya dulu kan tadi saya contohin. Kan kitab kalian begini kan? Ini ada yaknya, ini salah, ini buang. Yang benar adalah ya ibadallah. Gitu loh, ini dibuang. Kitab saya begitu, kitab kalian begitu kan? Nah itu dibenerin. Aduh, makanya saya berhenti itu bukan nggak tahu. Ada sesuatu yang ganjal. Ya ibadallah, hei hamba-hamba Allah. Itu buang, saya coret saya pakai spidol. Innal jannata sesungguhnya surga. Rakhisatun itu murah. Ini kan lagunya Bang Haji Roma kan surga itu murah. Loh ya kan? Walaupun murah, banyak yang ogah. Loh kan gitu kan? Sebaliknya, neraka itu mahal. Mabuk, Erwin, lu dulu mabuk pakai apaan? Indomie. Apa katanya? Supi. Supi itu jenis minuman keras itu. No. Beli nggak? Dikasih sama Timan. Om bikin sendiri. Bang dari apa itu? Pun lontar dikasih kencing sapi sama iya kencing kambing gitu kali. So bikin sendiri. Ya walaupun bikin kan beli itu. Tapi kalau beli wah mahal itu. Neraka mahal. Fastaru maka belilah siapa kalian semua tuh dengerin. Surga itu murah. Walaupun harganya murah, banyak yang ogah. Lagunya Bang Haji Roma itu. Loh ya Kak. Ini di mana? Musola. Ini loh. Di depan. Masa sih? Kayak orang mabuk. Udah. Wa inna rabbah dan sesungguhnya Tuhan Karimun itu pemurah. Fa'akbalu maka menghadaplah kalian semua alaihi atas Allah. Fa'altafitu maka menengok siapa saya yaminan ke kiri, ke kanan, wasimalan dan yaminan dalam tempat sebelah kanan, wasimalan dan dalam tempat sebelah kiri. Itu kan dzaraf kan? Gitu loh. Falam aro maka tidak melihat siapa saya ahadan pada seseorang. Itu tadi ada suara tanpa rupa. Saya tengok kiri kanan nggak ada siapapun. Itu maksudnya innal jannata rakhisatun fastaru wa inna robba karimun fa'akbalu alaih. Wa idzan dan ketika itu bihi dengan suara tadi yaqulu berkata lagi. Nah ini ada suara lagi yang membacakan syair. Ajibtu min akilin labibin yadhabu bil faniyati umruhu wayabdhalul mala fi matain yafna wayabqa alaihi khasruhu baina yadihil ghadati narun mayutiha bisikki tamrihi. Ajibtu heran siapa saya min akilin dari orang yang mempunyai akal.
Labibin tegasnya akal. Labib itu zamannya albab itu akal atau hati. Yadhabu masih pergi siapa akil. Yadhabu pergi apa umruhu gitu. Umurnya akil bil faniyati dengan mengejar dunia yang fana. Lah iya kan, faniyat. Yang ngerti gak? Dia masih aja masih berhuru hara mengejar sesuatu yang faniyat, fana. Ngerti kan? Wayabdalu dan menyerahkan siapa akil al-mala. Oh, udah nggak apa-apa. Pada hartanya fi matain dalam mata dia harta benda itu. Yafna wayabko alai khasru. Yafna yang fana apa mata. Wayabko dan kekal alaihi atas orang tadi apa khasruhu penyesalannya. Dia mau menyerahkan hartanya untuk membeli kefanaan. Sementara nanti wayabko alaihi khasru. Kalau udah mati yang utuh hanyalah penyesalannya. Baina yadaihi itu di hadapan orang tadi al-akil al-ghadata dalam pagi hari narun bermula api. Yatki yang bisa memadamkan pada nar siapa akil bisiki tamrotin bisiki tamrihi dengan bisaki tamarihi dengan sepotong kurmanya akil. Saya heran orang yang punya akal umurnya sia-sia mengejar dunia yang fana. Misalnya yang pertama, ia mau menyerahkan membelanjakan hartanya untuk mengejar dunia yang sementara penyesalannya nanti. Saya yang kedua nih, wayabko alaihi khasruhu, penyesalannya akan kekal selamanya. Sementara di hadapan dia, siapa yang buka untuk sia sekali. Di hadapan dia untuk besok paginya terdapat, maksudnya besok itu kan pasti hari kiamat kan, hari dikubur lah umpamanya, terdapat neraka yang ia bisa jaga bisik hitam rotin dengan sebiji kurma. Dia punya duit untuk beli petasan punya, tapi untuk sedekah malah nggak mau. Bukan begitu Alpin? Loh iya kan? Untuk mengejar es mau, tapi nyemplungin ke kotak amal ogah. Kan kami miskin Pak, jangan begitu. Paham nggak? Nah itu maksudnya. Saya ikhwani penutup nih. Hai my brothers, akbilu menghadaplah siapa kalian semua. Bil qulubi dengan sepenuh hati. Ilahi kepada Allah. Wakifu dan berdirilah siapa kamu kepada Allah. Bil khuduk dengan nunduk. Wal khusuk dan khusuk. Dengar gak khusuk? Bukan kusut. Kan orang bukannya sholatnya kusuk malah kusut. Begitu loh. Oh Bang Aris. Ladai di hadapan Allah. Fa'innahu maka sejujurnya Allah itu karimun, zat yang pemurah, mulia. Wamaddu dan panjangkanlah olehmu semua ana milar rojai pada jari jemari, itu jamaknya namlatun, jari jemari pengharapan ila babihi ke pintunya Allah. Fa'innahu maka sesungguhnya Allah itu rahimun, zat yang maha kasih sayang. Wakulu dan berkatalah, bacalah kalian semua subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya kan, subhanallahi maha suci Allah, al-azim yang maha agung. Wa bihamdihi dan dengan memuji Allah. Subhanallahi maha suci Allah, al-azim yang maha agung. Tamat apa kitabul majalis saniyati, kitab al-majalis saniyah fil arba'ina an-nawawiyati dalam hadis al-arba'in an-nawawiyah
tamanya tadi bihamdillahi ta'ala, dengan memuji Allah Ta'ala, wa aunihi, dan pertolongannya Allah Ta'ala, fi sadisa asaro, dalam malam atau hari ke-16 Syahrullahi, yaitu bulannya Syahrullahi, dalam bulannya Allah, al-Muharramah, yaitu bulan Muharram, iftitaha sanati samaniyatin, dalam permulaan pembukaan tahun 8, wasab'ina, dan 70, watis imiatin, dan 900. Berarti kitab ini khatam tanggal 16 Muharram awal tahun 978. Tahun berapa tadi? 978 apa? 8. Nah, sekarang tahun berapa? 1400 1400